Hai Bunda, apa kabar? Kembali lagi bersama kami di Eping Indonesia YouTube channel. Kali ini Eping akan membahas tentang cara mengukur corong pompa ASI. Jangan salah pilih. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Kecocokan pompa ASI sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya dan yang paling penting dan banyak ibu-ibu yang belum tahu adalah ketepatan memilih corong pompa ASI. Apa sih corong pompa ASI itu? Corong adalah bagian dari pompa ASI yang melekat pada payudara dan membentuk area vakum pada saat pompa dinyalakan. Seberapa penting sih ukuran corong? Bagaimana kita tahu corong itu pas atau tidak dengan kita? Terus, gimana cara ngukurnya? Simak videonya sampai habis ya. Ketika Bunda memompa ASI, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Apakah Bunda merasa nyaman dengan corong bawaan pompa? Perhatikan apakah tidak ada lecet atau kemerahan di area puting dan areola. 3. Apakah puting bisa bergerak bebas saat dipompa? 4. Apakah areola masuk dengan pas dan tidak masuk terlalu banyak ke corong? 5. Apakah setelah memompa ASI payudara akan terasa kosong? Kalau semua jawabannya iya, dipastikan Bunda sudah pas memilih corong. Tapi kalau ternyata ada jawaban yang tidak, kita harus cari tahu. Apakah corong ini kekecilan atau kebesaran? Bagaimana sih ciri-ciri corong yang terlalu kecil? Pertama, puting tidak bergerak dengan bebas dan bergesekan dengan dinding corong. 2. Akibatnya puting dan areola bisa lecet atau memar. 3. Hasil perah tidak maksimal karena payudara tidak sampai kosong. 4. Waktu juga banyak terbuang atau tidak efisien. Sementara bagaimana jika corong terlalu besar? Pertama, areola masuk terlalu banyak ke dalam corong. Kedua, hasil perah tidak optimal karena payudara tidak sampai kosong. Ketiga, waktu jadi banyak terbuang dan tidak efisien. Kenapa sih ukuran corong itu sangat penting banget?
karena ini sangat mempengaruhi hisapan pompa. Jadi gini ya Bun, ini saluran ASI. Nah, tepatnya itu di belakang areola. Nah, ini bagian areolanya. Nah, ini tempat untuk memproduksi ASI itu di bagian belakangnya sini. Jika corongnya terlalu kecil, maka saluran ASI-nya pun akan terhambat. Karena keluarnya juga susah kan Bun? Analogi simpelnya seperti itu. Nah, sementara kalau corong yang terlalu besar itu hisapannya kurang kuat. Kalau corongnya kebesaran, hisapan pompanya itu akan kurang Bun. Kita kurang terasa dan pasti akan berpengaruh keluarnya ASI. Jadi, yang paling benar itu ukuran yang pas ya Bun. Sekarang, gimana sih caranya ukur corong supaya pas di kita? Biasanya kalau kita beli, itu biasanya dapat corong yang berukuran 24 mm. Itu yang standar bawaan dari pompa. Kita bisa pakai itu dulu untuk sebagai tolak ukur. Pertama, ukur puting setelah dipompa selama 10-15 menit. Jadi bukan saat sebelum memompa ya Bun. Nah, ini banyak saya perhatikan itu banyak yang salah. Kenapa mengukurnya setelah habis dipompa? Karena pada saat itu puting sudah berubah ukuran, mengikuti hisapan pompa. Jadi diameternya bisa menjadi lebih besar. Kedua, pakai benang untuk mengukur pangkal pada puting. Ini juga penting banget, tapi masih banyak yang salah cara mengukurnya. Yang diukur itu bagian area pangkal puting, bagian sini, yang dekat areola, sebelah sini. Bukan area ujungnya ya Bun, bukan di bagian sini. Ketiga, ukur panjang benang dengan penggaris. Keempat, pilih ukuran corong pompa ASI dengan diameter 1-3 mm yang lebih besar dari diameter puting. Yang perlu Bunda perhatikan juga, pertama, puting kanan kiri ukurannya bisa beda ya Bun. Kedua, ukuran bisa berubah seiring berjalannya dengan waktu. Misal nih, anak pertama ukuran 24 mm. Nah, pas anak kedua bisa berubah jadi 27 mm. Jadi, sebelum memakai pompa ASI bisa dicek terlebih dahulu ya. Nah, kita akan kasih tabel beberapa merek atau brand yang memiliki beberapa ukuran corong. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan cara mengukur corong pompa ASI. Apa saja sih yang kita butuhkan? Yang pertama, ada penggaris. Apabila Bunda tidak ada penggaris di rumah, Bunda bisa menggunakan meteran seperti ini. Lalu, ada benang. Yang terakhir, ada gunting. Nah, ini kebetulan yang saya gunakan adalah corong yang berukuran standar. Seperti ini. Yuk, kita langsung praktekkan. Nah, saya menggunakan alat peraga seperti biasa. Oke, kita pakai cara yang pertama dulu. Kita menggunakan benang.
kita ukur. Oke, sebelum saya kasih tahu lagi ya Bun. Nah, ini tuh bagian areola, ini bagian puting. Nah, puting ini kan bentuknya itu di bawah kecil. Nah, di tengahnya ini dia lebih besar dibanding bagian ujung dan pangkalnya. Nanti pada saat mengukur, yang Bunda kasih buat patokan itu yang bagian tengah, yang bagian paling lebar. Ya, bagian ini ya Bun. Bagian pangkalnya itu bagian yang lebar. Ya, bukan di paling bawah sini, bukan. Oke, kita langsung praktek. Kita ada benang. Oke, pertama kita gunting dulu benangnya. Ya, kira-kira segini aja dulu. Misal Bunda tidak ada benang, nggak masalah ya Bun, bisa pakai apa aja, pakai tali juga boleh. Oke. Nah, ini saya tadi potong dulu. Lalu cara mengukurnya itu kita pakai patokan yang bagian pangkal tadi ya Bun, pangkal puting itu bagian yang paling menonjol di antara paling bawah dan atasnya itu. Nah, itu di antara tengah-tengah itu ya Bun. Nah, seperti ini. Nah, dikira-kira ini harus posisinya dia datar ya. Oke, kita pasin dulu. Ya, kira-kira seperti ini. Kira-kira segini. Ya. Kita pasin dulu. Kita gunting. Nah, seperti ini ya Bun. Kalau kita lihat itu kelihatan lebih panjang. Padahal sebenarnya itu tidak ya Bun, karena yang kita pakai patokan itu pangkal puting, bagian yang paling menonjol di bagian sini ya. Oke, cukup jelas. Nah, sekarang mau saya ukur dulu. Karena penggaris saya kegedean, jadi saya pakai meteran aja ya Bun. Pakai apa aja boleh. Oke. Nah, ini kita ambil di nolnya. Kira-kira ini seberapa? Oke. Nah, ini 2,3. Cukup, ini cara yang pertama. Lalu kita praktekkan lagi cara yang kedua. Kita bisa langsung pakai meteran. Ini ya, saya pakai alat peraganya. Kita ambil dari pangkalnya. Nah, ya, ini pangkalnya 0 dari sini. Dan sama ya. Sini ya Bun. Mungkin beberapa Bunda ada yang tahu atau lebih update, bisa loh sharing di kolom komentar kami. Nah, itu tadi video dari kami membahas tentang cara mengukur corong pompa ASI. Jangan lupa buat para ibu sebelum membeli kita pastikan dulu kita ukur seberapa corong yang pas buat kita. Karena jika Bunda salah memilih corong ASI itu tidak akan maksimal untuk hasil perahannya. Semoga video ini bermanfaat untuk bunda-bunda di rumah ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa follow juga sosial media kami di Facebook eksklusif Pumping Mama Indonesia, di Instagram @eping.id dan @kelas Power Pumping. See you next video and thank you for watching.